Seorang anak kecil menjadi korban selamat atas serangan Israel ke Rafah di Gaza Selatan pada Rabu 18 Oktober. Anak kecil yang tak diketahui namanya tersebut tampak syok saat dibawa ke rumah sakit. Dari laporan Al Jazeera, pihak dokter di rumah sakit tak mengetahui usia dan nama anak tersebut. Para dokter mencoba untuk menenangkan bocah itu dengan mengelus dadanya. Video tersebut diketahui direkam oleh jurnalis Abdullah Alatar dan diunggah ke Instagramnya @abdullah_alatar 1999 pada Rabu 18 Oktober. Dalam percakapannya dengan sang bocah, Abdullah bertanya apakah kejadian serangan tersebut terjadi saat bocah itu tertidur. Anak laki-laki tersebut hanya mengangguk sembari menahan tangisnya. Bocah itu tampak masih ketakutan selesai mengalami kejadian traumatik terkena serangan Israel. Tenaga kesehatan yang ada di sampingnya berusaha untuk menenangkan dan mengatakan agar tidak takut. Tim medis yang ada di sampingnya terus memberikan afirmasi serangan bom sudah selesai. Sambil dielus dadanya, bocah tersebut kemudian menangis. Tim medis yang berusaha menenangkannya menanyakan apa yang diinginkan oleh anak kecil tersebut. Kemudian bocah itu mengangguk ketika ditanya apakah ingin bertemu dengan sang ayah. Seorang tim medis laki-laki yang ada di sampingnya berusaha untuk terus menenangkan sang bocah. Sementara itu dikutip dari Al Jazeera, lebih dari 100 anak terbunuh setiap hari sejak Israel mulai ngebom wilayah kantong Palestina yang terkepung pada 7 Oktober. Satu anak terbunuh setiap 15 menit dalam pengeboman Israel ke Gaza. Sebuah LSM Palestina menyoroti besarnya korban yang ditimbulkan oleh perang saat ini terhadap anak-anak. Lebih dari 3.400 warga Palestina tewas dalam serangan Israel yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Juru bicara The Defense for Children International Palestine mengungkapkan setidaknya 14 anak dilaporkan menjadi korban serangan pada 7 Oktober. Seharusnya anak-anak berada dalam perlindungan hukum internasional. Hal ini berdasarkan Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang menyatakan anak-anak harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi. Israel meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1951, hanya beberapa tahun setelah 1,5 juta anak-anak Yahudi dibunuh di Eropa selama Holocaust. Namun Israel tidak mengakui Konvensi Jenewa keempat yang melindungi warga sipil yang memerangi pendidikan karena Israel tidak menganggap Palestina sebagai wilayah pendidikan. Penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional di Gaza dianggap oleh Israel sebagai cara yang sah untuk menghancurkan Hamas. Oleh karena itu, kematian warga sipil yang dihitung dalam serangan tersebut termasuk anak-anak tidak termasuk dalam kejahatan perang yang diklaim oleh Israel. Sementara itu, sebuah makalah penelitian yang ditulis oleh psikolog Palestina Dr. Iman Farjala menemukan bahwa anak-anak yang selamat dari perang akan menanggung akibat buruk secara psikologis, emosional, dan perilaku. Beberapa anak menunjukkan kegelisahan, kemunduran, atau perilaku kekerasan.